Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau belajar bersama dengan teman-teman tentang ikhlas, sabar, dan sadar. Ya, jadi ini adalah salah satu tema yang sering kali saya bicarakan bersama teman-teman karena menurut saya ini penting banget. Nah, kali ini saya dan kita teman-teman semua ya mau belajar tentang apakah kita perlu selalu berpikir positif ya, karena kan sering kali tuh ya orang suka bilang, "Udah nggak usah cemas, nggak usah takut, berpikir yang positif saja, jangan dipikirin, pikir yang positif saja, ambil yang positifnya saja." Bahkan menasehati dengan mudah ya kepada teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan untuk berpikir positif supaya bisa sembuh dari gangguan kecemasan. Nah, apakah betul ya teman-teman ya? Ternyata tidak benar ya teman-teman, tidak harus selalu berpikir positif. Jadi sebenarnya ini dasar dari ikhlas, sabar, dan sadar ini adalah menyadari segala sesuatunya itu apa adanya. Kita belajar di dalam diri kita untuk memahami situasi-situasi di dalam kehidupan kita sendiri dan mampu menerima itu sebagai bagian yang tidak bisa kita tidak terima. Jadi mau tidak mau kita harus terima itu sebagai kenyataan hidup. Maka daripada itu sebenarnya belajar ikhlas, belajar sabar, belajar sadar itu tidak selalu harus berpikir positif. Ya, lalu bagaimana dok supaya kita itu jadi nggak cemas yang berlebihan? Ya berpikir ikhlas, berpikir apa adanya. Menerima segala sesuatunya itu sebagai sesuatu yang apa adanya. Dengan ikhlas ya menerimanya itu sebagai sesuatu yang mau tidak mau kita harus terima. Seperti ada yang mengalami gangguan kecemasan. Dia mesti terima tuh bahwa dia sedang mengalami gangguan kecemasan. Dan kemampuan dia menerima ini adalah sesuatu yang sangat nantinya berhubungan dengan cara dia berpikir untuk mengatasi kecemasan itu tanpa obat ke depannya. Karena kalau kita tidak memahami, malah kita berupaya banget nih, pokoknya dok saya harus berpikir positif dok, karena ini pikiran saya negatif terus, ya banyak pikiran cemas misalnya, ketakutan seperti itu, ya teman-teman. Sebenarnya tidak demikian. Teman-teman bisa fokus pada bagaimana belajar untuk menerima segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai kenyataan. Ya, itulah sebenarnya prinsip berpikir sadar, ya, berpikir ikhlas, di mana kita tidak menerima segala sesuatunya itu sebagaimana adanya. Ini yang mungkin menurut saya penting ya untuk diingat. Jadi kalau misalnya pernah saya bicara gitu ya, ada suatu keadaan yang namanya itu keseimbangan. Ini contohnya aja tuh dacin. Dacin tahu nggak dacin? Timbangan ya, timbangan. Tapi ini timbangannya mungkin yang lebih bisa memberikan analogi yang baik itu adalah neraca. Ya, neraca kiri dan kanan kan harus seimbang tuh, harus netral ya. Maka sebenarnya yang paling baik itu menurut kita adalah ketika netral. Kalau terlalu banyak yang positifnya, maka banyak juga orang yang bilang, ini orang kayaknya tuh terlalu positif deh. Dia bikin toxic positivity gitu. Padahal mungkin dia nggak berniat seperti itu. Kebetulan aja dia memang tipikal orang yang sangat positif gitu misalnya. Atau mungkin yang satu lagi, terlalu negatif. Apa-apa dipikirin negatifnya, dipikirin salahnya dulu, dipikirin khawatirnya, dipikirin cemasnya dulu. Nah, ini yang malah
nantinya bisa membuat tidak maju-maju. Jadinya di situ-situ aja tuh pikirannya. Jadi apa dong yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah bagaimana belajar untuk menerima. Kalau lagi sedang banyak positif pikiran kita, ya berarti bagus, lagi positif. Tapi kalau lagi banyak negatifnya, sadar juga bahwa sedang dalam kondisi negatif. Tetapi ingat bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal. Perasaan ini akan terus ya berjalan. Ya, dia tidak akan kekal terus-terusan ada di situ aja enggak. Dia akan terus berjalan. Ya, dia akan berkurang, berkurang, hilang. Nah, nanti ada lagi pikiran yang lain. Karena ternyata berpikir itu seperti kayak kayak apa ya, kalau saya umpamakan itu pikiran kita itu kayak kloset ya, kloset itu lemari ya, lemari isinya banyak barang, banyak baju ya, sometimes atau kadang-kadang tuh urutannya nggak sesuai bajunya ya, acak-acakan ya, barangnya di mana-mana dan kita terus nambah-nambahin terus tuh ke dalam, baju tersebut gitu. Sampai akhirnya suatu saat terlalu banyak dan kita bingung sendiri ngelihatnya tuh nggak enak gitu. Nah, kita coba merapikannya. Baju-baju yang bekas, yang jelek dirapihin, baju-baju yang bagus, yang baru dirapihin, disusun dia dengan baik. Ternyata menjadi jauh lebih enak dilihatnya ketika namanya decluttering gitu ya. Jadi ditumpuk dengan baik, dengan bagus, dengan indah. Ya, dilihatnya jadi enak. Walaupun ada negatif dan positif. Ada barang yang udah jelek, ada barang yang masih baru. Dicampur, tapi ternyata menghasilkan sesuatu yang rapi. Ngelihatnya tuh enak, persepsinya enak. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja begitu. Ya. Jadi ketika kita belajar untuk awalnya mengatasi pikiran cemas kita, maka terima dulu pikiran itu. Nggak usah langsung berpikir positif, oh positif, harus positif, harus positif. Nanti jadinya capek sendiri. Karena pada saat lagi dalam kondisi cemas, pikiran positifnya nggak muncul. Ya, malah jadi kepikiran yang macam-macam. Jadi nggak usah terlalu mikirin yang terus-terusan positif juga gitu. Nah, makanya kita bersama-sama harus belajar dari sekarang mantra ikhlas, sabar, dan sadar kita. Mudah-mudahan dengan perbaikan dari pikiran dan perasaan kita ini, maka ke depannya kita akan jauh lebih bisa baik dan lebih menerima kondisi ini apa adanya. Ya, teman-teman ya, jangan lupa ya, kita belajar untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Nggak perlu selalu berpikir positif. Belajar berpikirlah apa adanya. Oke? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.